Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami akan membahas tugas proyek Anum, yaitu kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Adi Farhan dengan NIM 12120030. Kemudian ada Anwar Ibrahim dengan NIM 12120090. Kemudian ada Hasabanaya Prima Putra dengan NIM 1212200026. Kemudian ada Haikal Maulana dengan NIM 1212200140. Jadi untuk mempersingkat waktu, maka kami akan langsung masuk ke studi kasusnya. Berikut ada 2 reaksi yang dimasukkan pada reaktor batch. Yang pertama reaksi itu ada A plus B menjadi C, kemudian ada B plus C menjadi D. Jadi di sini ada turunan diferensialnya. Persamaan diferensialnya itu ya untuk komponen A ada DCA per DT sama dengan min K1 CACB. Kemudian untuk komponen B ada DCB per DT sama dengan min K1 CACB min K2 CBCC. Kemudian untuk komponen C yaitu DCC per DT sama dengan K1 CACB min K2 CBCC. Untuk komponen D, turunan diferensialnya adalah DCD per DT sama dengan K2 CBCC. Di mana kondisinya ialah T sama dengan 0, Ca sama dengan 1 mol per meter kubik, Cb sama dengan 1 mol per meter kubik, Cc sama dengan 0 mol per meter kubik, Cd sama dengan 0 mol per meter kubik. Lalu K1 sama dengan 1 meter kubik per mol min S, dan K2 sama dengan 0,1 meter kubik per mol min S. Nah, lalu instruksinya itu sistem persamaan diferensial biasa, selesaikan sistem persamaan diferensial biasa dengan nilai O tersebut untuk menentukan konsentrasi A, B, C, dan D dengan menggunakan metode A. Euler, B titik tengah, C. Hund, dan terakhir Runge-Kutta berorde 4. Dengan mengambil segmen yang sama untuk semua metode, bagilah rentang variabel bebasnya menjadi minimum 10 segmen. Kami akan langsung lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, eh, kan. Yang pertama yaitu dari analisis eh, kasus yang ada di atas, jadi didapatkan untuk komponen A itu DCA per DT sama dengan minus K1 CACB, komponen B-nya DCB per DT pada minus K1 minus K2 CBCC. Untuk komponen C-nya yaitu DCC per DT itu sama dengan K1 CACB minus K2 CBCC. Untuk komponen D-nya itu D per DT K2 CBCC. Untuk pada saat itu T-nya itu diketahui 0 sampai dengan 10. Kemudian pada rumus umumnya yaitu ini untuk yang untuk selanjutnya itu kita langsung masuk kepada metode Euler, yaitu untuk mencari nilai CA, CD, dan CD. Yang pertama yaitu dari hanya dengan N yang diambil itu 20, 25, 40, dan 50. Maka yang pertama yaitu untuk N 20 itu hanya didapatkan 0,5. Dan untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui komponen A-nya itu dari persamaan tadi disebutkan nilai C awal CA 1, CB 1 mol, maka DCA per DT-nya yaitu sama dengan minus 1. Kemudian maka CA1 itu untuk mencari CA pada kondisi itu sama dengan CA pada kondisi 0 ditambahkan H dikalikan DCA DT yang sudah dicari tadi, maka CA1-nya didapatkan 0,5. Untuk langkah kedua yaitu untuk mencari komponen B, di mana jika Euler maka CB1-nya yaitu rumus CB1-nya itu CB0 ditambahkan H dikali DCB per DT. Dengan DCB per DT-nya itu dicari dulu menggunakan rumus DCB per DT yang sudah diketahui dan dapatkan minus 1.
maka jika dikalikan maka minus 1 maka hasilnya juga 0,5. Kemudian itu untuk DCC per DT untuk mencari konsentrasi CC pada pada I plus 1 atau CC1 itu digunakan CC0 ditambahkan H dikali DC per DT, maka didapatkan CC1-nya itu 0,5. Untuk untuk selanjutnya itu komponen D. Komponen D juga sama, yaitu untuk CD-nya itu untuk CDI plus 1 itu sama dengan CDI ditambah H dikali DCD per DT pada kondisi I. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya, maka CDI 1 itu sama dengan 0. Kemudian dilakukan iterasi berikutnya sampai dengan iterasi yang terakhir, yaitu iterasi ke-20. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk midpoint. Cara mencari midpoint itu sama. Yang pertama itu mencari nilai X, kemudian dimasukkan di rumusan pertama, yaitu kita mencari dulu CI pada kondisi konsentrasi pada CI plus setengah, yaitu CI plus setengah sama dengan CI plus DCI per DT pada kondisi I itu dikalikan H dibagi 2. Kemudian untuk DCI per DT pada CI setengahnya CI plus setengah itu sama dengan DCI per DT ditambahkan dengan setengah, maka didapatkan dari persamaan 12 yaitu CI plus 1 itu sama dengan CI plus F DCI per DT ditambahkan dengan setengah itu dikalikan H. Kemudian untuk selanjutnya itu nilai N-nya itu sama dengan persamaan Euler, yaitu 20, 25, 40, dan juga 50. Untuk komponen A melalui cara CA-nya itu dicari CA yang pada kondisi 1 CA I plus setengah, kemudian pada CCA per DT, kemudian baru bisa menemukan CI plus 1 yang nilainya yaitu 0,875. Untuk CB-nya juga dilakukan dengan cara yang sama. Untuk CB-nya didapat nilai 0,6007. Untuk CC dengan cara yang sama didapatkan nilai CC sama dengan 1,9461. Untuk nilai CD-nya dengan cara yang sama didapatkan 0,00218. Lanjut metode Heun. Baik, selanjutnya metode Heun. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk menyempurnakan Euler melalui penentuan dua nilai turunan fungsi sepanjang interval delta t, yakni A di awal interval delta t. Lalu kedua nilai turunan ini selanjutnya dirata-ratakan untuk menghasilkan perkiraan nilai slope pada keseluruhan nilai interval delta t. Lalu tadi persamaan tadi digunakan untuk eksplorasi C0 CI plus 1 sama dengan CI plus delta T kali fungsi dari TI dan CI. Lalu persamaan 14 tadi disebut juga persamaan prediksi. Persamaan ini digunakan untuk memperkirakan besaran slope pada akhir interval delta T yang ditinjau, yakni DCI sama dengan C sama dengan P dan C0. Lalu slope rata-rata yang dihitung berdasarkan persamaan 14 dan 16 adalah DCI C sama dengan fungsi TI dan CI ditambah fungsi TI ditambah 1 C.
Lalu slope rata-rata pada persamaan 17 ini selanjutnya digunakan untuk mengeksplorasi linear dari CI ke CI plus 1 menggunakan metode Euler. CI plus 1 dengan CI fungsi fungsi TI dan CI ditambahkan fungsi TI plus 1 CI plus 1 dibagi 2 lalu dikalikan delta T. Lalu dengan metode persamaan pada masing-masing komponen didapatkan nilai CA, CB, CC, dan CC yang kemudian langsung digunakan untuk perhitungan pada persamaan untuk tiap komponen selanjutnya. Lalu langkah 1, dari persamaan tersebut, persamaan yang di atas tersebut, DCA sama dengan min K CACB per DT, DCA per DT sama dengan min K CACB. Dari persamaan tersebut disubstitusikan dengan nilai awal CA sama dengan 1 mol per meter kubik. Nilai awal CB sama dengan 1 mol meter kubik dan K1 sama dengan 1 mol 1 meter kubik per mol second. Lalu nilai DCA disubstitusikan pada persamaan 15 dan CA1 sama dengan 1 plus 0,04 dikali min 1 sama dengan hasilnya 0,1430. Lalu dari nilai C tadi didapatkan nilai CA sama dengan min 1,01430. Lalu disubstitusi ke persamaan yang ada. Nah, persamaannya ini ada CA sama dengan 1 plus min 1 plus min 0,1430 per 2 dikali 0,5 hasilnya 0,78575. Lalu nilai CA baru digunakan untuk iterasi berikutnya. Lalu diperoleh tadi untuk iterasi berikutnya DCB per DT sama dengan min 1 dikalikan 0,78575 dikalikan 1 lalu dikurang 0,1 kali 1 kali 0. Hasilnya adalah 0,78575. Lalu nilai tadi disubstitusikan ke persamaan 15. Dari nilai tadi didapatkan nilai C. Lalu CB baru didapatkan dari substitusi nilai DCB per D dan DCB per DB1 dan C ke persamaan 18. Lalu CB1 sama dengan 1 plus min 0,9608 ditambahkan minus 0,48264 lalu dibagi 2 dan dikalikan 0,5 hasilnya adalah 0,36086. Nilai CB baru digunakan untuk iterasi berikutnya. Lalu langkah 3 dengan persamaan komponen tadi nilai DCC per DT disubstitusikan ke persamaan yaitu nilainya adalah 1 dikali 0,78575 dikali 0,36086 dikurang 0,1 dikalikan 0,36086 kali 0 hasilnya adalah 288287. Setelah disubstitusikan mendapatkan hasil 0,141435. Lalu diperoleh nilai aktual pada iterasi yang terakhir adalah CA sama dengan 0,1402 mol per meter kubik dan CB-nya 0,0370 mol per meter kubik dan CC 0,7566 mol per meter kubik dan CD adalah 0,1032 mol per meter kubik. Baik, berikutnya ada metode RK4 atau ring berorde 4, di mana di sini kami mengambil segmen yang paling kecil persentase errornya, yaitu pada variasi segmen sejumlah 50 atau N sejumlah 50. Di mana sebelumnya jika kita bercermin kepada metode RK4 itu memiliki formula atau samaan umumnya yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus delta X per 6 atau H per 6 dikalikan dengan KI plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Di mana diketahui KI1 atau
konstanta reaksi 1 itu bernilai 1, konstanta reaksi 2 itu bernilai 0,1, sehingga bisa dicari nilai dari CA0, CB0, CC0, dan CD0 menggunakan rumus umum persamaan Runge-Kutta itu sejumlah 0,0257, 0,07, 0,69, dan 0,11. Yang berikutnya digunakan untuk mencari konstanta Runge-Kutta, yang mana memiliki masing-masing ada 4 jenis konstanta. Yang A itu M1,1 sama dengan min K1 CACB CA0 CB0. Untuk komponen B itu ada min K1 CA0 CB0 min K2 CB0 CC0. Yang komponen C itu ada K1 dikalikan dengan CA0 dikalikan dengan CB0 dikurangi dengan K2 dikalikan CB0 dikalikan CC0. Yang menghasilkan masing-masing itu untuk A itu ada min 0,0019, untuk B itu min 0,0070, untuk C itu ada min 0,0032. Dan untuk persamaan yang D, tadi lupa saya sebutkan, itu memiliki rumus reaksi K2 dikalikan CB0 dikalikan CC0 dan menghasilkan 0,001. Nah, berikutnya itu bisa kita masukkan ke persamaan untuk mencari nilai dari K atau konstanta Runge-Kutta. Maaf, sebelumnya bisa dikataskan sedikit. Jangan, boleh dikataskan sedikit. Prima. Lagi. Oke, nih. Pada T sama dengan 10, maka didapatkan nilai dari CA0 itu atau konsentrasi A sebesar 0,025, konsentrasi B itu 0,073, konsentrasi C itu 0,699, dan konsentrasi D itu 0,117. Berikutnya itu dapat digunakan untuk mencari konstanta Runge-Kutta, yang mana itu pada komponen A bernilai min 0,0018, pada komponen B itu bernilai min 0,0070, dan komponen C itu bernilai min 0,0032, dan komponen D 0,0051. Nah, berikutnya hasil dari konstanta Runge-Kutta tadi dapat kita gunakan untuk mencari nilai dari konsentrasi berikutnya pada T sama dengan 10, atau T pada waktunya 10, itu tuh mendapatkan nilai dari konsentrasi A-nya itu 0,02, konsentrasi B-nya 0,07, konsentrasi C 0,699, dan konsentrasi D itu 0,117. Yang mana diulang kembali, setelah mendapatkan konsentrasi dari A, B, dan C, dapat digunakan untuk mencari nilai konstanta Runge-Kutta atau K3 dari Runge-Kutta. Itu tuh untuk komponen A bernilai min 0,0178, pada komponen B itu bernilai min 0,0070, pada komponen C itu bernilai min 0,0032, dan pada komponen D itu bernilai 0,0051. Yang sama seperti sebelumnya lagi, itu tuh dapat digunakan lagi untuk mencari konstanta atau mencari nilai konsentrasi dari CA berikutnya. Nah, dengan rumus yang tertera pada tabel, itu tuh didapatkan nilai pada T sama dengan 0 itu 0,0021, pada konsentrasi B-nya itu 0,0772, konsentrasi C-nya 0,698, dan konsentrasi D-nya itu 0,118, yang kembali lagi dimasukkan ke dalam rumus persamaan Runge-Kuttanya. Itu dapat pada komponen A itu 0,0016, pada komponen B itu min 0,0066, pada komponen C itu min 0,0034, dan pada komponen D itu 0,0050. Yang mana ini dapat disimpulkan sebenarnya pada tahap-tahap sebelumnya itu mencari nilai konstanta dari masing-masing komponen. Konstanta Runge-Kutta K1, K2, K3, dan K4 pada masing-masing komponen. Jadi ada pengulangan sebanyak 4 kali mencari konstanta Runge-Kutta dan nilai dari konsentrasi masing-masing komponen. Yang mana setelah mendapatkan 4 kali setelah mendapatkan 4 kali konstanta Runge-Kutta dapat dicari nilai YI atau nilai konsentrasi tiap komponen pada segmen 1 ini, pada segmen 50 ini. Nah, menggunakan rumus yang mana pada komponen A itu komponen A sama dengan CA plus H per 6 dikalikan dengan M1,1 plus 2M2,1 plus 2 kali M3,1 ditambah M4,1. Sesuai dengan rumus umum dari persamaan Runge-Kutta yang telah disinggung di awal, didapatkan masing-masing komponen itu bernilai pada komponen A itu 0,0243, pada komponen B itu 0,0726, pada komponen C itu 0,698, dan pada komponen B itu didapatkan konsentrasi sebesar 0,11811. Nah, setelah didapatkan nilai hitung dari masing-masing komponen menggunakan metode RK4, kita dapat membandingkan dengan nilai aktual yang ada pada soal.
dan didapatkanlah nilai error sebanyak pada komponen A itu 82,512% dan pada komponen B itu sebesar 101,249%, pada komponen C itu errornya sebesar 7,751% dan pada komponen D itu mendapatkan error atau persentase kesalahan sebesar 14,496%. Yang mana jika dirata-ratakan persen kesalahan dari masing-masing komponen pada segmen ini ialah sebesar 51,496%. Nah, untuk memberikan hasil perhitungan, kami menggunakan segmen yang berbeda pada percobaan lain, yaitu dengan memvariasikan segmen pada N sama dengan 40, N sama dengan 25, dan N sama dengan 20. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk N sama dengan 40 didapatkan konsentrasi A itu memiliki persentase error sebesar 82%, konsentrasi B itu memiliki persentase error sebesar 105%, pada konsentrasi B itu memiliki error sebesar 8%, dan pada konsentrasi C itu memiliki error sebesar 17%. Untuk pada N sama dengan 25 atau segmen 25, persentase error pada konsentrasi A itu 83,343%, persentase error pada CB-nya itu 107,784%, pada konsentrasi C itu didapatkan persentase kesalahan 8,347%, dan pada konsentrasi D itu didapatkan persentase kesalahan atau error sebesar 27,329%. Nah, yang terakhir, untuk segmen 20 didapatkan nilai error dari CA itu 83,376%, persentase error dari CB itu atau konsentrasi B 105,006%, pada konsentrasi C didapatkan nilai error sebesar 8,49%, dan pada konsentrasi D itu didapatkan persentase error sebesar 34,98%. Nah, berikutnya itu kami tampilkan beberapa penyelesaian masalah dan jawaban menggunakan metode Excel dengan empat metode yang berbeda dengan 4 variasi segmen yang berbeda pula. Dapat diperhatikan di sini terdapat tabel dan grafik dari masing-masing metode dengan 4 variasi segmen yang berbeda beserta persentase kesalahannya dari masing-masing metode dan segmen. Ya, untuk selanjutnya yaitu untuk pembahasan itu dapat dilihat dari grafik. Itu kita bisa melihat bahwa semakin besar nilai N, itu grafik yang dihasilkan itu semakin landai. Nilai CA, CB, CC maupun CD-nya. Kenaikan maupun turunannya itu semakin landai dan semakin tidak terlihat dan semakin konstan, semakin stabil. Dan pada tiap metode pun terlihat seperti itu, terlihat semakin penilaiannya semakin konstan, semakin stabil. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai N yang diambil itu semakin apa? Semakin konsentrasinya itu semakin konstan, semakin cepat konstan, semakin bisa konstan. Dan dari apa yang kami kerjakan itu metode yang lebih bagus, metode yang lebih baik, dan metode yang lebih mudah untuk mendapat nilai yang konstan itu metode RK4. Oke, demikianlah hasil dari pembahasan kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.